Baik, silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat 19. Mari kita membaca secara bersahutan akan ayat firman Tuhan ini dari ayat yang ke-15. Judulnya, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pingganmu sendiri, dan engkau jarang menasihati atau mengasihi. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan menundukkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang kreatifan kasih. Kasih yang kreatif, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita sering melihat sesuatu yang kreatif. Misalnya ketika seorang ibu membuat kue, membuat kue, kuenya kue kek, tapi kue keknya ini kreatif dari yang lain, Mungkin dia membuat bentuknya berbeda-beda, mungkin bentuknya unik, mungkin juga ada sedikit variasi-variasi diberikan di dalam kue kek itu, saudara-saudara. Sehingga ketika kue kek itu kita lihat, penampilannya saja sudah unik, penampilannya saja sudah rasanya enak mungkin gitu, dan akhirnya kita berkata, orang ini memang kreatif gitu ya. Memang kreatif ya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat kasih yang kreatif. Kasih yang kreatif. Dari sini kita bisa melihat kasih yang kreatif yang ditunjukkan kepada saya dan saudara-saudara. Yesus berbicara kepada Simon Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, memang Yesus berbicara kepada Petrus setelah habis sarapan, Jadi Yesus sudah menunjukkan kuasanya, anugerahnya ketika pagi itu yang memberikan mereka ikan, memberikan mereka makanan, memberikan mereka mujizat yang hebat. Lalu akhirnya selesai sarapan, Yesus berbicara kepada Petrus secara pribadi, kepada Petrus secara pribadi. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mungkin ini ada menyangkut karena Petrus sering menjadi inisiator di dalam kelompok itu, atau dengan kata lain sebagai pemimpin lah,
supaya Petrus ini bisa memimpin umat, memimpin para murid-murid yang lainnya, supaya dia bisa menjadi inisiator pada murid-murid yang lain. Mungkin ini tujuan dari Tuhan secara pribadi datang kepada Petrus, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat kasih yang kreatif itu kasih yang bagaimana, ya, yang ditunjukkan kepada kita. Nah, yang pertama kita mau melihat bahwa kasih yang kreatif itu mengandung sebuah penyataan yang luar biasa dari Tuhan, bahwa Petrus itu dikatakan dia harus mengasihi Tuhan. Dia harus mengasihi Tuhan, saudara-saudara, dengan kasih yang luar biasa, ya. Kasih yang melebihi, kasih yang melebihi yang lain-lainnya, ya. Apakah engkau mengasihi aku melebihi mereka ini? Yesus berkata kepada Petrus. Tapi Petrus nggak berani menjawab bahwa dia mengasihi Yesus lebih daripada orang-orang ini atau mereka ini. Siapa mereka? Mereka adalah teman-teman Petrus. Mereka adalah mungkin saudara Petrus di situ ada, dan mereka adalah sahabat-sahabat Petrus. Petrus sangat mengasihi teman-temannya ini. Jika Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka-mereka ini? Petrus nggak berani menjawab. Petrus nggak berani berkata, iya Tuhan, betul, aku mengasihi mereka. Aku mengasihi engkau lebih daripada mereka. Petrus nggak berani menjawab. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada dia. Tetapi pertanyaan yang kedua, Yesus mengubah pertanyaannya. Dia tidak lagi berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka-mereka ini? Tidak lagi. Kasihnya sepertinya diturunkan sudah. Tidak lagi pakai itu. Sampai 2 kali ke belakangnya, Yesus juga berkata seperti itu kepada Petrus. Yesus tidak lagi memakai kasih agape yang diucapkan di pertanyaan yang pertama. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, sama juga dengan Petrus, dia juga nggak berani menjawab Yesus seperti apa yang Yesus inginkan di atas. Memang Yesus inginkan kasih agape melebihi yang lain-lainnya, yang terutama di dalam kehidupan Petrus. Tapi kita lihat di sini, kasih yang kreatif adalah kasih yang tidak memaksa. Yesus tidak memaksakan kasih agape itu kepada Petrus. Tapi dia menyerahkan ini semua kepada Petrus yang memutuskannya. Apakah Petrus mau mengasihi dia? Yesus hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, dia mengasihi Yesus. Jawaban Petrus mungkin kita bisa mengerti juga dari peristiwa ketika Yesus mau disalibkan itu. Ketika Yesus berkata, ada orang yang akan mengkhianati aku di antara kalian. Lalu Petrus berkata, aku sekali-sekali tidak akan mengkhianatimu. Aku mati pun rela. Aku masuk penjara pun rela. Tapi ketika Yesus ditangkap dan ketika dia bertemu dengan tantangan pergumulan, kamu adalah murid Yesus. Kamu adalah orang Galilea itu. Kamu termasuk dalam golongan itu. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Mungkin pengalaman itu membuat Petrus nggak berani lagi menjawab Yesus dengan sesumbarnya. Mungkin dia tidak berani lagi dengan idealisnya berkata, Yesus, betul, aku mengasihi engkau melebihi mereka ini. Dia nggak berani lagi menjawab karena pengalamannya dia pernah gagal. Dia pernah gagal dengan ucapannya. Dia pernah gagal dengan apa yang dia idealiskan itu dalam mengikuti Tuhan.
Dia gagal dalam menepati janji-janjinya kepada Tuhan. Dia gagal. Dan mungkin itulah penyebab dia tidak berani menjawab Yesus seperti apa yang diinginkan oleh Yesus, yaitu mengasihi Yesus melebihi yang lain-lainnya. Tapi saudara-saudara, kita melihat di dalam pengalaman selanjutnya, Petrus menunjukkan dia mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Amin. Di dalam pengalaman hidup menunjukkan Petrus bahkan mati dalam mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan melebihi hidupnya sendiri. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak memaksa kita mengasihi Dia melebihi segala-galanya. Tapi Tuhan ingin kita mengasihi Dia. Amin. Dan dengan seperti itu, kita nggak boleh mempermainkan kasih Yesus. Oh, Yesus kan nggak perlu. Yesus nggak minta kok kasih yang itu kok. Yesus memaafkan kok. Yesus tidak. Justru kita harus malu dengan Tuhan. Kita harus berusaha mengasihi Yesus dengan segenap hidup kita. Mengasihi Yesus yang terutama di dalam kehidupan kita. Mengapa Yesus berhak berkata kepada Petrus, kasihilah aku melebihi mereka? Apakah tuntutan Yesus ini berlebihan? Tidak, saudara. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah mati di atas kayu salib. Yesus sendiri sudah mengasihi Petrus dengan segala-galanya. Yesus sendiri sudah mengasihi Petrus dengan kasih agape. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara-saudara. Dia sudah memberikan kasihnya yang tertinggi kepada saya dan saudara-saudara. Maka dia layak berkata, apakah engkau mengasihi aku melebihi yang lain-lainnya? Amin. Beri semangat dulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kreatifkan kasih yang pertama adalah kasih itu tidak memaksa. Yesus memang tidak memaksakan kasih agape itu kepada Petrus. Dia menyerahkannya itu semua kepada Petrus. Dia juga menyerahkan kasih itu kepada kita. Kasih yang tidak memaksa kita. Tetapi kita tidak boleh mempermainkan kasih itu. Kita tetap harus mengasihi Tuhan. Kita harus malu dengan diri kita bahwa Tuhan sudah mengasihi kita dengan segala-galanya. Kita juga patut mengasihi Tuhan dengan segala-galanya, melebihi segala-galanya. Itulah kreatifan kasih yang pertama. Kreatifan kasih yang kedua adalah kasih itu memiliki wujud, saudara-saudara. Memiliki wujud. Memiliki wujud. Apa itu wujud? Wujud itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dinilai, sesuatu yang punya ukuran, begitu. Nah, itu wujud, gitu ya. Misalnya bangku ini berapa kilo, beras ini berapa kilo, bentuknya bagaimana? Ada bentuknya, ya. Apa wujud kasih? Kreatifan kasih di sini. Kreatifan kasih di sini adalah dikatakan kata Yesus kepadanya, gembalakanlah
domba-dombaku. Kalau engkau mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ada wujudnya. Wujudnya adalah melakukan perintah Tuhan. Dan perintah itu juga nyata, jelas, terukur. Ya, terukur. Menjadi gembala bagi domba-domba Tuhan. Bagi Petrus. Kadang-kadang kita ini mengasihi itu hanya sebatas pikiran kita. Oh, aku mengasihi istri. Oh, aku mengasihi suamiku. Tapi tindakannya nggak ada. Apa bukti kasihnya? Terukur, terlihat, nggak ada. Hanya di pikiran doang. Hanya di pikiran doang. Atau hanya di perasaan saja. Oh, aku sayang dia. Oh, aku cinta sama dia. Oh, I love you dengan dia. Tapi hanya sebatas di perasaan saja. Tidak ada tindakannya. Tidak ada tindakannya yang bisa dilihat. Tidak ada tindakan yang nyata, yang terukur. Yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan oleh orang tersebut. Objeknya adalah orang tersebut. Orang yang kita kasihi itu merasakan kasih kita. Tapi terukur. Tapi ada wujud. Dan wujud di sini adalah mentaati perintah Tuhan. Amin. Ketika kita mengatakan aku mengasihi engkau Yesus, wah ini Yesus, wah yang yung yen yen, aizu Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Apa bukti kita cinta Yesus? Apa bukti kita mengasihi Yesus? Ada wujudnya, saudara-saudara. Bukan hanya kata-kata asbun bunyi. Bukan hanya berbicara tentang perasaan saja. Bukan hanya berbicara teori di kepala kita saja. Bahwa menjadi orang Kristen harus mencintai Tuhan. Harus mencintai Tuhan. Hanya di teori, di kepala saja. Tetapi praktek tidak ada. Wujudnya tidak ada. Apa wujudnya? Tidak lain adalah mentaati perintah Tuhan. Apa yang diingini oleh Tuhan, itu yang kita lakukan. Menyenangkan hati Tuhan, itulah bukti kita mencintai Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Apakah Tuhan senang dengan hidup kita? Aku tanya. Coba kita koreksi hidup kita. Tuhan sudah senangkah dengan saya? Kalau Tuhan belum senang dengan hidup kita, berarti kita gagal dalam mencintai Tuhan. Amin? Amin? Beri semangat dulu lah. Ini wujud kreatifan dari kasih itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah apa kreatif daripada kasih itu sendiri. Kekreatifan kasih yang ketiga adalah kasih itu berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan. Dikatakan di ayat yang ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, dan engkau membawa engkau kemana, ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal inilah dikatakannya suatu penyataan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah.
sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini kenapa dikatakan? Petrus kan masih muda. Tetapi Yesus sudah mengatakan bagaimana kematian Petrus yang akan datang. Karena Yesus ingin Petrus setia kepada dia. Setia sampai mati. Setia sampai akhir hidup dia. Banyak orang Kristen waktu muda, waktu anak-anak begitu setia, waktu pemuda begitu setia, waktu mungkin lebih produktif lagi berkeluarga dan sebagainya setia, tapi ketika menginjak umur-umur, menginjak senja, akhirnya meninggalkan Tuhan. Tidak setia lagi. Sudah hilang dari peredaran. Mungkin ketika dulu belum punya masalah pergumulan yang berat, dia setia dengan Tuhan. Masih enjoy haleluya. Belum ada tantangan menjadi orang Kristen. Masih enak-enak menjadi orang Kristen. Tapi ketika tantangan semakin berat di dalam menjadi orang Kristen, di dalam mengiringi Tuhan, akhirnya dia lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita lihat Petrus, dia tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau. Enggak. Yesus berkata, ikutlah aku di ayat-ayat terakhir itu. Dan Petrus mengikuti Yesus. Tidak ada sanggahan dari Petrus terhadap nubuatan ini. Tidak ada sanggahan dari Petrus kepada apa yang akan terjadi ini. Petrus dengan setia mengikuti Tuhan. Dan kesetiaan Petrus bukan kesetiaan yang pura-pura. Kesetiaan yang terpaksa. Tidak. Kenapa? Karena dikatakan dia mengulurkan tangannya. Artinya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Menyerahkan hidupnya di dalam penderitaan mengikuti Tuhan. Kesetiaannya bukan kesetiaan yang terpaksa, tetapi kesetiaan yang sungguh-sungguh tulus. Tulus, bukan terpaksa melakukannya. Dengan senang hati dia menyerahkan dirinya dalam kesetiaan itu. Di dalam kehidupan keluarga, kadang-kadang kesetiaan itu menjadi kesetiaan yang terpaksa. Seorang istri berkata, ya, aku sebenarnya ingin berpisah dari engkau. Tapi karena melihat anak-anakku, karena kita sudah punya anak, kita sudah punya cucu mungkin. Jadi akhirnya gara-gara melihat anak-anak, melihat cucu-cucu, lalu akhirnya tetap setia, tetap jadi suami istri. Itu kesetiaan yang dipaksakan. Terpaksa melakukannya. Ada orang Kristen datang ke gereja juga karena terpaksa. Ada orang Kristen mengikuti Tuhan karena terpaksa. Melayani Tuhan karena terpaksa. Tapi Petrus mengasihi Tuhan bukan dengan terpaksa, amin, tapi dengan tulus ikhlas. Sebenarnya Petrus menurut cerita yang ada buku-buku yang menuliskan, dia sebenarnya bisa menghindarkan diri dari mati sakit. Karena dia bisa menghindarkan diri dari mati sakit. Tetapi dia datang menyerahkan dirinya, menerima mati sakit itu dengan sukacita. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan,
dia sebenarnya bisa dikatakan ceritanya lah. Dia bisa menghindari, pergi dari Roma. Tapi justru dia balik ke Roma untuk menerima hukuman itu dari pemerintah waktu itu. Dan akhirnya dia mati syahid dengan dipancung kepalanya, dengan disalibkan terbalik. Tapi dia bukan terpaksa. Dia menyerahkan diri dengan tulus ikhlas. Saudara-saudara, ketika kita ikut Tuhan, mungkin kita begitu bersemangat. Haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika kita sudah menghadapi banyak tantangan, banyak resiko menjadi orang percaya, mungkin akhirnya kita berkata, aduh, aduh, kalau begini saya tidak mau. Aduh, kalau begini saya lebih baik saya menjadi orang biasa saja. Saya tidak menjadi orang Kristen, saudara. Mungkin bisa terjadi. Tapi mari kita telah ada di Petrus. Petrus, dia rela. Dia ikhlas. Dia serahkan hidupnya dengan sukacita dalam mengikuti itu. Mungkin kita berkata secara idealis, oh saya ingin melayani Tuhan. Melayani Tuhan secara luar biasa. Amin, amin. Betul. Kita menyerahkan diri melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi ketika tantangan menghantam kita, akhirnya kita berkata, ya sudahlah, lebih baik saya tidak lagi. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Petrus tidak seperti itu. Petrus dengan sukacita, dengan rela melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Bukan terpaksa dia mengikuti itu Tuhan. Bukan terpaksa. Inilah kasih. Kasih itu bukan terpaksa. Kita mengasihi Tuhan bukan terpaksa. Bukan dipaksa juga. Tidak ada. Tapi dari kerelaan hati kita. Ketulusan hati kita. Mengasihi itu Tuhan. Makanya saudara, Petrus ingin, Tuhan ingin Petrus melayani dia. Tuhan ingin Petrus mengasihi dia, baru dia melayani domba-domba. Saudara perlu ketahui, kalau kita melayani sesama, banyak sekali persoalan pergumulan dan mungkin bisa membuat kita mundur. Tetapi kalau kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, maka apapun tantangan dalam menghadapi pelayanan-pelayanan yang ada, kita akan tetap berjalan. Amin. Karena yang kita lihat bukan lagi manusia, tapi melihat Tuhan yang memberikan perintah kepada kita. Petrus ingin itu, Yesus ingin itu yang terjadi. Karena Tuhan tahu dalam melayani dia, dalam mengikuti dia, banyak tantangan pergumulan yang akan dihadapi. Tapi jika kita memandang pada Tuhan yang memberikan kasih itu, dan Allah yang telah mengasihi kita, dan kita mengasihi Allah, maka kita akan mampu berjalan, melayani dia, mengasihi dia, melakukan perintah-perintahnya. Amin. 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 Jika kita melihat banyak dalam sejarah orang-orang Kristen mati syahid, mati dibakar, mati disiksa, mati digergaji, mati dibuang ke dalam laut dengan jangkar, mati melawan harimau, mati melawan singa, mati melawan algojo,
mati salib. Mengapa mereka mampu menghadapi semua itu? Karena mereka melihat kasih Yesus. Karena mereka melihat kasih Yesus. Tetapi jika mereka melihat keuntungan dunia ini, maka mereka tidak akan mampu menghadapi itu semua. Tapi karena melihat kasih Kristus, dan karena kasih itulah, dan karena mereka mau mengasihi Tuhan dengan segala-galanya, bahkan dengan nyawanya sekalipun, maka mereka mampu kematian sekalipun tidak menggentarkan mereka, karena mereka dipenuhi oleh kasih kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Di tepi pantai kasih Galilea, Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, hai Simon, anak Yahya, cintakah kau kepadaku? Ya Tuhan, Engkau tahu ku cintamu. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Nanti Bapak Freddy tutup kita dalam. Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada saat ini kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Benar ya Tuhan, Engkau mengasihi kami lebih dulu Tuhan. Kami ingin membalas kasih-Mu dengan lebih sungguh lagi Tuhan. Dengan menjadi anak Iya. yang berguna bagi gereja. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk.